warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Ustazah khair. Kita akan melanjutkan pembelajaran di pekan kemarin. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermudah. Ada yang masih ingat pekan kemarin kita mempelajari tentang apa? Penjumlahan dan pengurangan pecahan berbagai bentuk. Di pekan ini Ustazah akan melanjutkan ke perkalian. Perkalian pecahan dengan berbagai bentuk pecahan. Baiklah, dengarkan ya penjelasan dari Ustazah. Baik anak-anak, Ustazah akan mulai menjelaskan tentang perkalian pecahan berbagai bentuk. Sebelum kita mulai perkalian pecahan berbagai bentuk, kalian harus tahu bagaimana cara merubah pecahan dari pecahan campuran atau pecahan desimal atau persen menjadi pecahan biasa. Karena kebanyakan nanti operasi yang akan kita lakukan perkaliannya itu dalam bentuk pecahan biasa. Ya, Ustazah akan menjelaskan satu persatu bagaimana cara mengubah pecahan campuran desimal dan pecahan atau persen menjadi pecahan biasa. Perhatikan ya. Untuk yang pertama, cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh, 1/3/4 jika diubah menjadi pecahan biasa akan menjadi, ya, penyebutnya dikalikan dengan 1. Berapa? 4 kali 1, 4. Kemudian hasilnya tambahkan dengan 3. Jadi ingat ya, penyebut dikalikan dengan bilangan bulatnya, kemudian ditambahkan 3. Ayo kita hitung. 4 kali 1, 4, tambah 3, 7. Maka 1/3/4 jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/4. Bisa dipahami ya? Baik. Contoh yang kedua, cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh 0,2. Jadi anak-anak bisa mengingat ya atau memperhatikan jika satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Berapa per 10? 2/10. Jika satu angka di belakang koma. Jika dua angka di belakang koma bagaimana? 0,15. Jika dua angka di belakang koma, maka penyebutnya sama dengan 100. Pembilangnya berapa angka yang ada di sini? 15. Maka pecahan biasa dari 0,15 adalah 15/100. Sedangkan untuk persen, kalau persen ini mudah ya. Persen itu artinya per 100 ya. Jadi kalau misalnya 20% ini sama artinya dengan 20/100. Silahkan diperhatikan anak-anak, bisa dipahami ya. Cut dulu. Pada perkalian pecahan berlaku rumus seperti ini. A per B kali C per D sama dengan A kali C per
B kali D. Jadi ini nanti rumus yang berlaku ketika kita mengalihkan pecahan. Contoh 1/2 kali 2/3 sama dengan 1 kali 2 per 2 kali 3. 2/6. Masih bisa disederhanakan? Saya sama-sama dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Maka hasilnya 1/2 kali 2/3 adalah 1/3. Contoh soal yang kedua. Satu 1/3 dikali 3/5 sama dengan, kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 3 kali 1 3 tambah 1 4. 4/3 kali 3/5 sama dengan, bisa langsung dikalikan ya, 4 kali 3 per 3 kali 5. Tapi kalau mau cara yang lebih cepat lagi, ya, cara yang lebih sederhana, dan kalau kalian memahaminya, ada yang bisa dicoret dari kedua ini. Tapi coretnya harus silang ya, silang. Atau atas dengan bawah, tidak boleh bawah dengan bawah atau atas dengan atas. Contoh 3 dengan 3. Habis ya, 3 dibagi 3, 1. Maka tinggal 4 kali 1 per 1 kali 5 sama dengan 4/5. Langsung ya dapat, dan ini tidak perlu disederhanakan lagi. Tapi kalau memang belum paham cara seperti ini, tidak apa-apa. 4 kali 3 sama dengan 12 per 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi 12/15. Nanti disederhanakan lagi juga nggak apa-apa. Yang penting hasilnya sama dengan 4/5. Kita lanjut ya ke contoh soal yang nomor 3. 0,8 kali 1/5. Apa langkah pertama yang kita lakukan? Kita ubah dulu 0,8 ke dalam pecahan biasa. Sebenarnya ini nggak mesti diubah ke pecahan biasa dulu. Kalau memang kalian merasa mudah dengan mengubah pecahan jadi pecahan desimal, nggak masalah. Tapi Ustazah akan menjelaskan cara yang paling dasarnya dulu ya. Jadi kita ubah semuanya ke dalam pecahan biasa. Nah, 0,8 jika diubah jadi pecahan biasa jadi berapa? Ya, 8/10 ya. 8/10. Karena satu angka di belakang koma itu artinya penyebutnya 10. 8/10 kali 1/5. Berapa hasilnya? Apakah ada yang bisa dicoret? Yang bisa disederhanakan? Nggak ada ya? Oke. 8 kali 1. 8. 10 kali 5. 50. Bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi 2. Sama dengan 4/25. Maka hasilnya 4/25.
Satu lagi ya, contoh soal yang ada persennya ya. Ustazah akan memberikan satu contoh soal yang ada persennya. Nomor 4. Contoh 1/10 kali 10%. Berapa ya? Oke. Sama dengan 1/10 kali 10%. Ini berapa? Persen tadi artinya per 100. 10/100 sama dengan, ada yang bisa dicoret? Ada ya? 10 dengan 10. Yes. Maka hasilnya adalah 1 kali 1 per 1 kali 100 sama dengan 1 per 100. Anak-anak tahu jika diubah jadi persen jadi berapa? Jadi 1% ya. 1/100. Baik. Baik anak-anak, selesai sudah ya penjelasan Ustazah tentang perkalian pecahan. Mudah-mudahan semua bisa memahaminya dengan baik. Dan apa yang kita pelajari saat ini akan bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu yang akan kita bawa sampai kita mati kelak, tidak akan putus. Ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada 3 perkara yang tidak akan putus ketika kita nanti meninggal. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Baik. Oh iya, tugasnya nyusul ya, akan Ustazah kirim setelah ini tugasnya. Dikerjakan loh ya, jangan lupa karena itu akan diambil nilainya. Baik, cukup sekian ya anak-anak. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.